Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Erik Espan, SH. Serahkan bukti dugaan nepotisme putusan MK soal usia Capres-Cawapres ke KPK, Selasa, 14 November tahun 2023. Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Celestinus, Erik S. Pak, Karel Tikwalu, Robert Bekaitimu, Pascalis A. Daconil, dan Ricky Moninga diterima Deputi Informasi dan Data KPK, penyerahan beberapa dokumen bukti peristiwa nepotisme perkara uji material No. 90 PUI 20. Gimana Pak, hari ini? Sudah kami serahkan. Ya, dari putusan MK sudah kami serahkan. Kemudian Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Erik Espan menunjukkan bukti terima laporan ke KPK, serahkan bukti nepotisme ke KPK terkait putusan MK. sudah kami serahkan pakar. Kemudian kami juga sudah menyampaikan pasal-pasalnya yang berkaitan dengan nepotisme. Bahkan tadi yang kami bahas kalau sudah terpenuhi dong unsurnya. Kami bilang iya terpenuhi dong unsurnya. Jadi kami tinggal menunggu panggilan saudara kami atau kita lanjutnya. Tapi kalau untuk nama-nama sebagai saksi dari nepotisme laporan Jokowi ada tidak? Kami sudah sampaikan ada nama-namanya. Nanti kita sampaikan kembali pada saksi yang terkait dalam hal ini saja ketika para hakim yang terlibat dalam putusan nomor 90. Terkait hasil pertemuan dengan KPK hari ini Pak, informasi apa lagi ke depannya yang tentu diharapkan dari Bapak sendiri? Ada yang mau disampaikan oleh rekan saya. Ada dugaan uang mengalir. Ya, nanti silakan. Ya. Jadi saya melengkapi yang sudah disampaikan oleh rekan Erik Espan tadi. Tadi ada dua hal yang kami diskusikan dengan pihak yang mewakili pimpinan KPK. Pertama, hal yang baru adalah berdasarkan diskusi di dalam podcast Tempo.co yang disebut bocor alus politik. Itu disebut-sebut ada aliran dana yang dikatakan sebagai mengalir masuk ke hakim konstitusi sebelum perkara diputus. Karena itu disampaikan oleh tim wartawan Tempo dan sudah publish melalui YouTube dalam podcast itu, maka kami anggap itu sebagai informasi yang sangat penting yang berhubungan dengan dugaan nepotisme yang terjadi di MK. Makanya tadi kita serahkan flash disk-nya dan kami minta informasi ini dikembangkan karena sudah menjadi konsumsi publik mengenai dugaan uang ini masuk ke sana. Yang kedua, mengenai melengkapi laporan tanggal 23 Oktober kemarin khusus tentang nepotisme, memang buat KPK juga pasal nepotisme ini hal yang baru. Ya, karena selama ini mereka hanya fokus ke korupsinya. Tapi nepotisme dan kolusi selama ini tidak pernah mereka terapkan, dan kasus yang dilaporkan oleh TPDI ini adalah kasus nepotisme terkait dengan proses persidangan perkara nomor 90, sehingga dari 18 nama yang disampaikan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia yang terdiri dari Insinyur Jokowi, Pratikno, Gibran Raka Buming Raka, ada nama Prabowo, ada nama 9 hakim konstitusi, bahkan tadi kita susulkan lagi sebagai saksi fakta itu ada Profesor Jimli, Bintan Saragi, dan Hakim Adams, karena mereka inilah yang memeriksa 9 hakim konstitusi yang kemarin jadi terlapor. Banyak informasi yang mereka dapatkan, kita minta 3 orang ini juga dijadikan saksi fakta apabila laporan ini masuk ke penyelidikan. Tapi sejauh ini Pak masih terus mengumpulkan barang bukti untuk terkait nepotisme, dan kapan rencana kembali lagi menghadap ke KPK? Nah, tadi pembicaraan tadi KPK akan mengundang kami lagi untuk mendiskusikan, karena bagaimanapun pasal nepotisme dan kolusi ini bagi KPK sendiri hal yang baru.
Karena selama ini mereka hanya fokus soal korupsi. Padahal nepotisme dan kolusi adalah bagian dari tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, kita minta KPK supaya memberi prioritas kepada kasus ini karena kasus ini menjadi perbincangan manusia satu dunia ini soal peristiwa rusaknya demokrasi di Indonesia. Oke, tadi Anda mengatakan ini adalah hal baru tentang nepotisme di KPK. Lantas apa hasil pertemuan Anda dengan KPK hari ini? Sudah ada kesamaan pemahaman bahwa nepotisme yang dilaporkan sudah masuk ke kriteria untuk diproses. Kenapa? Unsurnya cuma perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau kroninya. Itu aja unsur dari nepotisme. Dalam perkara nomor 90 berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, unsur-unsur nepotisme itu terpenuhi bahwa ada unsur keluarga, ada unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sudah terbukti dari Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai familinya menyidangkan perkara familinya sendiri, itu unsur melawan hukumnya. Merugikan kepentingan masyarakat dan negara, ada kerugian banyak orang pengen jadi calon wakil presiden sebagai tokoh-tokoh politik banyak, tapi mereka semua terbuang hanya karena Gibran. Tiga orang yang diskusi di podcast Bocor Alus Politik itu, karena mereka punya sumber informasi. Kalau di tempat yang lain mungkin soal sumber berita harus dilindungi, saya kira kalau di KPK itu kekebalan wartawan soal melindungi sumber berita itu harus tunduk pada kepentingan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Artinya Anda ingin mendesak bahwa pihak yang diduga media memiliki data aliran dana itu menyerahkan informasi itu kepada KPK. Ya, saya kira begitu. Media dalam hal ini Tempo harus punya keberanian dan kewajiban moral untuk membuka kira-kira sumber berita yang mereka dapat dari mana, sehingga angka uang miliaran yang masuk ke disebut-sebut masuk ke beberapa oknum hakim konstitusi itu sampai didiskusikan di podcastnya itu. Kalau nggak mau dibuka gimana? Kenapa? Kalau tidak mau dibuka itu merintangi penyelidikan. Siapa yang merintangi? Iya, wartawan. Ya wartawan, saya baru dengar gimana? Iya. Ada yang Dari podcast Tempo yang Iya. Oh. Ada, bisa dibuka itu. aduh saya tunjukkan. Intinya dari media Tersebut ya. Tempo.co ya. politik Bocor Alus Politik. Oh, iya. Oke, coba. Lagi.